semua kita terima. Tapi jangan di musim-musim pas balik. Dan Bawaslu tidak boleh berdiam diri. Saya ingatkan Bawaslu ya, Bapak digaji bukan kamu nenek moyang kumpul uang bayar kamu gaji tiap bulan. Itu negara yang bayar kamu. Oleh karena itu harus berpihak kepada negara. Kami tidak pusingkan itu. Siapapun yang bupati, kita tetap masak di rumah kobakan. Bukan kita bawa piring datang minta di rumah jabatan. Tapi yang kami permasalahkan adalah demokrasi ini jangan terbungkuk. Demokrasi ini jangan dicabik-cabik oleh karena ulah oknum-oknum yang tidak jelas ini. Karena yang pertama, kita ini daerah perbatasan. Ini Timor Leste lihat kita dia tertawa. Karena demokrasi macam apa kita model begini. Oleh karena itu kami sangat konsen dengan forum masyarakat Alor Peduli Demokrasi ini. Kami minta Bawaslu itu keluar. Bukan kamu nenek moyang kasih kamu jadi keluar datang di sini. Kami sebenarnya mau masuk, tetapi karena ya menjaga segala arahan dari Bapak Kapolres yang sudah memberikan kami arahan untuk kami tetap di sini. Tetapi kami minta kerjasama Bawaslu 55 itu juga keluar datang sini kita omong dulu. Dasar apa lu bikin keputusan model begitu? Keputusan KASN. Keputusan KASN mengatakan bahwa mutasi yang dilakukan itu salah. Jadi begini, Bawaslu Alor. Ya sih. Orang sudah lapor, nih orang ini ada sakit, pingsan 2 kali. Kita datang Bawaslu bilang tidak sakit, ada sehat. KPU bilang sehat. Kita di Bawaslu bilang ada sehat. Ternyata kita pilih dokter bilang ini orang sudah sakit dari 2017 sih. Nah ini yang sementara terjadi. Bilang mutasi tidak salah, mutasi sudah betul, mutasi sudah sesuai ketentuan. Dokternya mutasi Komisi Aparatur Sipil Negara mengatakan mutasi salah. Nah ini KSN, ini Bawaslu tanggung jawab sudah. Ini untuk kita hidup mengerti dan kita hidup di bawah negara hukum. Kalau tidak mungkin musuh hancur ini. Kalau lu tipu masyarakat, di mana kamu koordinasi dengan KSN? Di mana kamu koordinasi dengan Menteri Pendaya Aparatur Negara? Kamu koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, betul. Dan Menteri Dalam Negeri kasih izin pun cuma sekitar 130-an. Sementara mutasi sampai 140-an. Ini hal-hal yang membodohi masyarakat ini yang kami lawan. Saya ingatkan Bawaslu ya, saya ingatkan seluruh masyarakat Kabupaten Alor. Kita tidak ada kepentingan. Siapapun yang dilantik, kita yang percaya Tuhan, kita harus hormat dan tetap. Walaupun saya ini sakit, masuk sampai penjara 9 bulan. Tetapi tetap siapapun yang bupati kita hormat. Hormat bukan berarti pijilat, kiri kanan jilat, di sana sini dapat PL proyek kiri kanan, tidak ada. Hormat dalam hal ini kita harus kritis terhadap pemerintahannya. Yang salah-salah, yang benar-benar. Yang ada ikut naik Facebook pidato bukan ada kerja proyek PL 1 yang ada bikin model seperti itu. Kami ini berjuang untuk demokrasi Alor ini lebih maju, lebih baik. Saya ini ikut tes KPU ranking 1. Orang bermain saya kalah. Saya perkara dengan KPU provinsi. Ketua KPU 2 bulan kemudian meninggal provinsi. Saya kalah di bawah, saya naik banding. Kasasi sampai sekarang putusan belum turun. Ini ketidakadilan yang sementara terjadi di daerah ini. Saya tes lagi direktur PDAM. Ranking 1 dilantik sampai sekarang orang lain yang dilantik. Bukan itu yang kami mau sampaikan. Ini demokrasi. Kita ini daerah perbatasan. Kita pada Bawaslu Alor. Yang pertama adalah supaya Ibu tolong jawab supaya ini clear and clean bahwa laporan yang disampaikan oleh salah satu paket dalam perhelatan Pilkada Alor itu menyampaikan bahwa mutasi yang dilakukan oleh petahana dalam hal ini Dr. Anus Amonjobo adalah melanggar ketentuan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Pilkada pasal nomor saya lupa tapi pasal 70 ayat 1 dan 2 bahwa petahana tidak boleh melakukan mutasi. Dan mutasi ini benar dilakukan. Ada pejabat, ada staf, bahkan sampai 1.300-an mutasi. Nah pada waktu datang dilaporkan, Panwaslu menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran. Ternyata rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara yang kami ada bawa itu pelanggaran. Nah, apakah pada waktu Bapak Dorang menyampaikan keputusan ini ada berkoordinasi dengan KASN, berkoordinasi dengan Menpan RB, baru menyampaikan koordinasi, atau Bapak Dorang koordinasi dengan siapa? Dengan mimpi khayal atau apa? Kok sehingga keputusan KASN datang mengatakan bahwa itu pelanggaran. Yang kedua, ada 3 supaya jawab 1 kali. Yang kedua adalah, saya sendiri datang ke Bawaslu Alor minggu lalu kalau tidak salah. Ada seorang caleg, namanya Eni Anggrek, dia bikin kampanye di kebun kopi. KPU bilang tidak sakit. Akhirnya dokter datang bilang, ini orang sakit, dari 2017 itu sakit. Nah terus bagaimana kan bilang ini dia tidak sakit?
Nah, ini yang kita mau minta supaya tolong diklarifikasikan. Terima kasih. Atas kesempatan, salam, selamat siang untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman aktivis peserta demo yang saya hormati dan saya banggakan, terima kasih bahwa hari ini bisa datang untuk bertemu kami di Bawaslu Kabupaten Alor. Ya, terkait pertanyaan-pertanyaan atau ungkapan yang disampaikan oleh juru bicara tadi, saya menjelaskan beberapa hal. Yang pertama terkait dengan mutasi ASN. Mutasi ASN yang dilaporkan oleh pelapor kemudian ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Dalam penanganan itu Bawaslu tidak menemukan keterpenuhan unsur di pasal 71 ayat 2 yang menyatakan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota dilarang menggantikan pejabat 6 bulan sebelum ditetapkan sampai dengan berakhirnya masa jabatan. Dari semua dokumen dan bukti yang kami terima, itu unsur menggantikan pejabat itu tidak terpenuhi. Terus yang berikut menyangkut dengan penyerahan 3 buah gitar di Gereja Tasikualang, Desa Grogol. Itu diduga ada pelanggaran pidana, sehingga kemudian di Bawaslu penanganannya itu melibatkan 3 unsur lembaga yang tergabung dalam Sentra Gakumdu. Yang pertama dari unsur Bawaslu, kemudian dari unsur kepolisian, dan yang ketiga dari unsur kejaksaan. Bahwa dalam proses kemudian dari semua keterangan saksi, kemudian penyidikan terhadap barang bukti, dalam hal ini 3 buah gitar, itu dilakukan oleh teman-teman dari penyidik kepolisian. Tidak ditemukan adanya unsur kampanye. Jadi dari unsur memberikan itu kemudian terpenuhi karena memang ada foto pemberian dan fakta. Keterangan dari para saksi juga menyatakan bahwa terjadi penyerahan 3 buah gitar itu oleh caleg dari Abaidari, dari PDI Perjuangan, Dapil Alor 2 nomor 9 kepada masyarakat, dalam hal ini jemaat di dalam Gereja Tasikualang ketika sedang berlangsung kegiatan rapat tahunan, sidang tahunan gereja jemaat. Bawaslu bersama kejaksaan dan kepolisian yang tergabung dalam Sentra Gakumdu kemudian coba melakukan klarifikasi, kemudian penyelidikan, dan juga meminta keterangan ahli, tetapi kemudian bahwa unsur kampanye tidak
tidak terpenuhi di situ. Yang pertama, unsur kampanye. Kita lihat pertama dari definisi kampanye. Definisi kampanye menyatakan bahwa kampanye adalah penyampaian visi, misi, program, dan citra diri kepada pemilih oleh peserta pemilu. Definisi ini tidak terpenuhi karena ketika yang bersangkutan hadir di gereja tidak ada penyampaian program, tidak ada penyampaian visi misi. Kemudian kita coba melihat itu dari sisi metode kampanye. Metode kampanye berdasarkan Undang-Undang 7 tahun 2017 pasal 275 itu terdiri atas tatap muka, kemudian pertemuan terbatas, pemasangan APK di tempat umum, penyebaran bahan kampanye untuk umum, kemudian sampai dengan yang terakhir itu ada rapat umum dan kampanye media massa. Tidak satu pun keterangan yang kemudian menerangkan bahwa yang bersangkutan sampai di sana kemudian ada APK yang dipasang di gereja, atau bahkan ada mungkin stiker yang ditempel di kita, teman-teman dari penyidik kepolisian, kemudian diturunkan untuk bisa menyelidiki barang bukti. Kemudian terhadap caleg yang bersangkutan, pada saat dia hadir di sana tidak ada unsur citra diri yang ditampilkan. Jadi dia hadir tidak dengan pakaian atau atribut partai, tidak ada stiker ataupun bahan kampanye dalam bentuk lain yang dibagikan. Ini terkait dengan pembagian gitar oleh caleg PDIP di Gereja Tasikmalaya. Kemudian yang berikut terkait dengan kampanye yang dilakukan oleh ini Anggrek. Ini mungkin saya berikan kesempatan kepada Pak Amir untuk bisa menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih apresiasi kami terhadap masyarakat Kabupaten Alor yang telah dengan sangat aktif ikut berpartisipasi sejak pemilihan kepala daerah sampai dengan hari ini kita mau menjelang menghadapi yang namanya pemilu 2019. Oleh karena itu tingkat partisipasi masyarakat di Kabupaten Alor secara kelembagaan kami sangat mengapresiasi. Inilah yang diharapkan agar semua yang kita cita-citakan terkait dengan proses demokrasi ini berjalan dengan baik. Terkait dengan kampanye yang dilakukan oleh ini Anggrek, ingin saya sampaikan bahwa Bawaslu tidak akan berpihak pada siapapun dia. Siapapun yang menjalankan kampanye harus tentu mentaati segala peraturan yang ada. Terkait dengan Ibu Eni Anggrek, saya waktu itu dihubungi langsung oleh saudara Lomboan Jahamau pada waktu itu. Saya sementara kedukaan dan kakanda saya mau dikuburkan pada waktu itu. Saya sampaikan kepada kakak bahwa kakak saya sementara mau membaringkan kakanda saya dalam kubur. Oleh karena itu mohon saya jangan lu dihubungi lah begitu. Tetapi untuk proses itu bisa kakak datangi kantor Bawaslu. Akhirnya saudara Lomboan Jahamau kemudian hadir di Bawaslu pada waktu itu dan menyampaikan persoalan yang telah tadi dijelaskan. Dari hasil penyampaian itu ternyata setelah kembalinya dari Bawaslu baru kami mendapatkan surat tanda terima pemberitahuan atau STTP dari ibu kampanyenya Ibu Eni Anggrek. Sementara terkait dengan undangan yang ditandatangani oleh dugaannya katanya ada anak sekolah atau pakai nama samaran dan lain sebagainya,
Proses itu sementara dilakukan pemeriksaan di tingkat kecamatan. Jadi tidak benar bahwa belum ada kami tindak lanjuti. Kami sementara tindak lanjuti dan itu sedang berlangsung di kecamatan. Sekali lagi, tidak ada yang tidak kami tindak lanjuti secara semua laporan yang masuk. Kami tetap menindaklanjuti semua laporan, semua informasi yang masuk kepada kami untuk kami telusuri lebih jauh. Oleh karena itu, silahkan Bapak Ibu sekalian, masyarakat Kabupaten Alor, mari terus kawal proses ini. Inilah pesta demokrasi, pesta rakyat Indonesia. Kita semua harus bersukacita untuk mengawal segala proses yang terjadi. Sehingga tidak benar kalau kasus ini anggrek tidak ditindaklanjuti. Sementara ditindaklanjuti di tingkat kecamatan. Terima kasih. Ketua mengatakan bahwa tidak terpenuhinya itu unsur pasal 71 ayat 1 dan 2. Terus itu waktu Mama dorang, Bawaslu dorang ini pergi menyelidiki kasus bahwa ini unsur tidak terpenuhi ini, Mama dorang koordinasi dengan siapa sehingga Komisi Aparatur Sipil Negara mengatakan itu terpenuhi. Ini berbahaya karena Mama bilang tidak terpenuhi, Bawaslu dorang tidak terpenuhi. Tolong kasih itu saya baca dulu. Itu keputusan KSN itu saya baca dulu. Supaya bukan saya karang-karang begitu loh Pak. Jadi KSN ini kan kita anggap dia dokter Pak. Bapak dorang ini ada mengerti ASN di mana? Kebetulan kita jadi Tuhan berkati lulus kok datang turun. Kita ngomong jujur saja. Saya juga tidak mengerti ini barang. Pak Mama dorang bisa mengatakan bahwa ini tidak terpenuhi, itu dasarnya apa? Dasar hukumnya tidak terpenuhi itu apa? Komisi Aparatur Sipil Negara dalam keputusan tanggal 27 September dia bilang begini. 27 Februari dia bilang begini. Keputusan ini cukup keras loh. Dia bilang demikianlah rekomendasi yang disampaikan kami mengharapkan agar dapat segera dilaksanakan dan dilaporkan pelaksanaannya oleh Bupati Alor kepada kami KSN. Dan dia katakan bahwa di pasal 70 yang Bapak dorang ada omong itu, yang Mama dorang ada omong bilang tidak terpenuhi ini, Komisi Aparatur Sipil Negara bilang terpenuhi. Dia bilang terpenuhi. Jadi kita ini bingung. Tetapi kalau saya analogikan tadi, kita semua ini buta, sementara dokter itu ada. Saya lebih percaya dokter daripada kita semua baku buta semua. Ketentuan pasal 71 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun bahwa gubernur atau wakil gubernur, wakil bupati dan wakil bupati dilarang melakukan penggantian 6 bulan sebelum tanggal penetapan sampai calon sampai dengan masa akhir jabatan kecuali mendapatkan persetujuan dari Mendagri. Ini jelas dia bilang. Ini rekomendasi. Ini yang punya KSN nih. Ini kalau misalnya kita lapor polisi bahwa ini pidana atau tidak, polisi bilang ini pelanggaran. Sementara Mama Doa bilang tidak pelanggaran. Mama Doa ini dasar apa Mama Doa bilang tidak pelanggaran? Itu yang saya mau tanyakan. Nah, karena Komisi Aparatur Sipil Negara bilang pelanggaran. Dan dia suruh kasih kembali loh, mutasi ini kasih kembali semua. Karena melanggar ketentuan. Nah kok Bawaslu bisa dengan percaya diri bilang tidak terpenuhi? Ini yang kami mau tanyakan. Gitu. Jadi begini, akhirnya terjadi multitafsir. Biar Mama Dong kerja jujur juga, kita bisa menduga bahwa Mama Dong ada ampau. Artinya kita jadi berasumsi negatif. Begitu. Karena Komisi Aparatur Sipil Negara. Jadi begini, sebenarnya kita ini sudah berhenti ini barang. Tapi memang Allah Akbar, Tuhan ini maha besar. Kenapa? Mama Dong bilang tidak terpenuhi, Komisi Aparatur bilang pelanggaran. Nah, yang paling tahu tentang aparatur negara kan Komisi Aparatur Sipil Negara, bukan Bawaslu. Dan pertanyaannya, apa Mama Dorong tahu ada MOU antara Komisi Aparatur Sipil Negara, Bawaslu Republik Indonesia, Menpan RB, Menteri Dalam Negeri untuk masalah pileg dan pilkada? Kalau Mama Dorong tidak tahu, Mama Dorong harus belajar. Karena di situ ada disampaikan harus berkoordinasi pada waktu menyampaikan keputusan. Mama Dorong berkoordinasi harus dengan sampai ke ASN juga, bukan pergi tanya sekda dan hanya tanya sekda. Makanya sekarang sekda juga diperiksa dan diperintahkan harus kasih kembali ini barang. Ini faktanya ada nih. Nah ini akan minta penjelasan atas dasar apa Mama Dorong mengatakan bahwa itu tidak memenuhi unsur. Nah KSN bilang memenuhi unsur. Kalau dia memenuhi unsur, saya sebagai masyarakat di dalam tuntutan saya bilang Mama Dorong minta maaf kepada masyarakat. Kan hamil Mama Dorong tipu kita. Karena Mama Dorong bilang tidak memenuhi unsur,
Dokternya datang bilang memenuhi unsur. Nah, ini yang kami minta penjelasan. Terima kasih. Yang kedua, de facto demokrasi kita telah duduk bersama, itu Bapak Amon dan Bapak Imram terpilih. Tetapi di ruang yuridis menanti pelantikan amanat undang-undang kami dikagetkan tadi malam, itu rekomendasi KSN. Kemungkinan hari Senin itu sebenarnya normalisasi oleh Pemda sebenarnya. Saya bertanya teman-teman Bawaslu, rekomendasi dari KSN itu benar atau tidak? Kenapa rekomendasi dari KSN itu tahun 2017, tahun 2018 disampaikan kepada teman saya, saudara kandung saya satu darah, Om Lukas Atalo, sebagai pengacara paket Intan, jam 12.00 tanggal 30 Juni 2017 saya sampaikan di sini pemilihan tanggal 27 Juni, kami aksi tanggal 30 Juni berkaitan substansi yang direkomendasi saat ini. Satu pertanyaan satu saja, tapi jawab biasa, pelanggaran rekomendasi KSN itu benar atau tidak? Sekian dan terima kasih. Jadi pertanyaannya singkat ya, singkat, padat, jelas. Rekomendasi KSN itu benar atau tidak? Saya tidak bisa berkomentar. Sampai hari ini pun saya belum membaca rekomendasi KSN. Terus yang berikut, bahwa dasar kami bekerja itu adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang mengatur tentang pilkada. Jadi kami tidak bisa kemudian rekomendasi KSN kemudian ditarik masuk untuk menyatakan bahwa apa yang direkomendasikan oleh Bawaslu dengan dasarnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016, Nomor 10 Tahun 2016 itu kemudian salah. Bahwa silakan ketika ada yang melihat bahwa kami melakukan proses penanganan pelanggaran ini, kami bersalah, ada lembaga pengadilan yang mengadili kami. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, silakan kami dilapor ke sana, dan kami tentu dengan segala keberadaan kami siap untuk menghadapi itu. Jadi, terima kasih. Jadi begini Ibu, rekomendasi KSN ini salah loh. Bukti terpulang tanggal 27 Februari loh. Dia bilang salah dan dia bilang gini, Bupati harus segera lakukan. Dan bukan hanya lakukan, laporkan apa yang Bupati sudah lakukan kepada KSN. Nah, KSN ini adalah komisi yang dibentuk negara untuk mengawasi seluruh perilaku ini. Begitu, sama dengan Bapak Mama Dorang kalau diawasi oleh DKPP. Kalau DKPP bilang Mama Dorang salah, kita mau bilang apa? Nah, sekarang Komisi Aparatur Sipil Negara, ini contoh ya. Ini contoh, saya bilang kalau DKPP bilang Mama Dorang salah, kita bisa ngomong. Begitu kalau Komisi Aparatur Sipil Negara bilang ini melanggar, Mama Dorang ngomong apa? Itu logikanya. Terus Mama bilang itu tidak, itu yang kami mau tanya. Begitu Pak Andre, saya tahu bapak-bapak di sini adalah mantan aktivis, jebolan-jebolan HMI yang punya integritas yang kami harapkan. Ini bukan hanya masalah pilkada Pak. Bapak Mama Dorang harus ingat bahwa dari Bapak Mama Dorang menghasilkan pimpinan daerah ini. Kalau Bapak Dorang menghasilkan pimpinan daerah yang putar balik tukang tipu, semua mau jadi apa daerah ini? Akan menghasilkan generasi tukang tipu dan menghasilkan generasi tukang tipu. Itu yang kami mau sampaikan. Karena Bapak Dorang ini dianggap wasit. Kalau wasit ikut bermain, aduh, jadi apa? Bandar-bandar yang kuat yang menang, kita yang jadi apa? Ya, terima kasih. Dalam ASN itu ada 4 Mama. Yang tidak boleh melakukan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian. Itu ada 4. Jabatan administrasi pengawas. Pengawas itu yang guru-guru itu Mama. Yang ada mulai dari TK sampai SMA. Itu pengawas. Pelaksana dan fungsional. Itu yang tidak boleh pindah, angkat banting di mana, mutasi, pecat. Itu tidak boleh. Komisi ASN bilang tidak boleh. Ini melanggar undang-undang. Jadi Mama jawab sudah. Ini betul kok tidak?
Kok Mama Dong punya kajian hukum lain terhadap ini undang-undang? Jawab sudah kok, saya berhenti omong. Saya suka malas omong. Kami melakukan tugas, sekali lagi saya tegaskan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang di mana pasal yang dipertentangkan di situ, pasal 71 ayat 2, dilarang menggantikan pejabat. Itu di penjelasannya itu terbatas pada mutasi jabatan. Ini mungkin nanti bisa dicek kembali. Bisa dicek kembali. Kemudian, ya. Mama, diam, saya omong dulu. Mutasi jabatan itu tadi saya ada omong, itu saya ada tanya Mama itu. Jabatan yang dimaksud dalam ASN ini itu ada 4. Pengawas, administrasi, fungsional, dan fakta yang kami dapat melalui dokumen-dokumen dan klasifikasi terhadap pejabat yang berwenang, itu ada yang mutasi staf biasa. Kemudian memang ada yang Mama, kita tidak butuh mau penjelasan lah. Mama dengar dulu. Ini kenapa tidak putus saya punya penjelasan? Komisi ASN sudah melakukan klarifikasi ini berdasarkan data dan fakta. Gitu. Jadi benar atau tidak ini rekomendasi ini? Saya tegaskan bahwa apa yang disampaikan oleh kami dalam rekomendasi itu jelas tidak memenuhi unsur. Siap itu. Mengawasi kita melakukan pidana. Kita bilang kita tidak cuki dia. Dia bilang cuki. Buktinya ini visum semua ada, cuki dia. Lo ini kenapa kamu bilang dia tidak cuki? Ini ilustrasi yang paling kasar yang kamu ngerti kok tidak? Kamu bilang tidak memenuhi unsur bagaimana? Kok yang berhak mengatakan memenuhi unsur yang memenuhi unsur kok? Dasarnya apa? Polisi ini punya tugas, dia menyidik. Dia bilang Pak Lomboan memenuhi unsur loh Pak. Forensik. Dia bukan maluan lowang. Loh kenapa sekarang kamu bilang tidak memenuhi unsur? Ini yang kita tanya. Mama Dong apa? Ada pejabat kok. Ini tanah anak dulu. Baik. Iya. Sekali lagi saya sampaikan bahwa tentu dasar pijak kami dalam melakukan tugas itu adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Di mana Itu undang-undang bilang apa dalam memutuskan kasus itu tidak memenuhi unsur, kami tidak hanya bekerja sendiri, tetapi kami juga menyurati ahli tata negara dari Universitas Nusa Cendana, kemudian dari Kementerian Dalam Negeri, Dirjen OTA. Sudah, itu. Berarti kenapa Mama tidak tanya? Logikanya begini. Ini supaya kedepannya lebih baik Pak Amir ya. Karena begini, ini untuk kedepannya yang lebih baik. Saya tidak dalam hal mencari kesalahan Pak Mama Dong tidak. Kenapa Mama bisa tanya ahli dari Undana? Mama bisa tanya ahli dari Undana. Kenapa Mama tidak tanya ke ASN? Itu pertanyaannya. Sementara ada MOU loh antara KSN, Menteri Aparatur Sipil Negara, Bawaslu itu ada MOU-nya. Bahwa kalau ada begini, lo pertanyaan kami, ini menjadi kami jadi tambah curiga Bapak Dorang. Kenapa Mama Dong tidak pergi tanya juga ke ASN? Kenapa Mama Dong juga tidak tanya yang namanya Menpan RB? Kok kenapa Mama yang tanya ahli Nusa Cendana? Kalau ahli Nusa Cendana nih, ada satu kelompok yang banyak, ada satu kelompok yang suka yang ini ahli Nusa Cendana, kita mau bilang apa? Makanya untuk lebih komprehensif, supaya kita meminimalis kita cara berpikir negatif terhadap Bapak Mama Dorang, kenapa Bapak Mama Dorang tidak tanya ke ASN sebagai pengawas aparatur sipil negara? Nah sekarang Mama Dong tidak tanya. Terus ke ASN bikin rekomendasi bilang, ini tidak memenuhi unsur, ini memenuhi unsur. Ini yang kami sebagai masyarakat, Pak Amir, kami bingung. Loh kok kenapa? Kalau Undana itu kalau dipermasalahkan dia tidak bertanggung jawab, dia tanggung jawab apa? Tapi kalau Komisi Aparatur Sipil Negara, Menpan RB, Menteri Dalam Negeri, itu bisa dipertanggungjawabkan. Legal standingnya jelas. Gitu loh. Tapi kalau tanya ini, sekarang begini, Komisi Aparatur Sipil Negara, Mama Dong tidak ditanya. Terus dia bilang ini melanggar. Ini bagaimana? Ya, jadi salah satu yang disebutkan Bapak tadi, Kementerian Dalam Negeri, itu kami tanya, kami mintakan pendapat,
Dan jelas keterangan itu ditandatangani oleh Dirjen Oda Sony Sumarsono. Sudah pensiun. Saya baru ketemu dia. Ya, pada saat kami minta keterangan beliau belum pensiun dan dia yang tanda tangan. Sekarang sudah pensiun maksud saya. Oke. Yang berikut, Bapak Amir, saya mau tanya lagi, karena sudah ditanyakan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara sudah bikin pernyataan seperti ini. Terus apa langkah daripada Bawaslu Alor? Ini terjadi kekisruhan di masyarakat. Karena ini dua-dua lembaga loh, dua-dua komisi loh. Ini seolah-olah bahwa komisi Bawaslu ini sementara menipu masyarakat. Karena apa? Bukti penipuannya adalah Mama Dorang mengatakan bahwa tidak memenuhi unsur, KASN bilang memenuhi unsur. Ini yang jadi rancu di sini. Akhirnya masyarakat bisa menilai negatif Bawaslu harus bayar kamu. Karena kenapa satu bilang memenuhi unsur, satu bilang tidak. Ini berbahaya untuk tatanan demokrasi kita ke depan. Begitu, kita tidak berbicara hari ini saja. Saya sudah bilang mau bupati itu siapapun naik, kita tidak ada urusan. Tapi ada cacat demokrasi ini loh. Ada hal yang keliru di sini loh. Idealnya, Mama Dong pergi tanya ke ASN juga. Kok ke ASN ini kan pengawas nah. Begitu. Ada kejaksaan, ini contoh ke polisi tadi yang saya omong loh. Polisi ini kan tugasnya mengawasi, menyelidiki dan ini. Mama Dong tidak pitanya dia, Mama pitanya Hansip. Nah, ini orang ini melanggar kok tidak? Ini orang ini Hansip bilang tidak kok. Terus polisi bikin keputusan. Kami sudah selidiki, kami sudah tanya saksi-saksi. KSN ini dia datang selidiki loh. Dia periksa sekda, dia periksa kepala BKD, dia periksa semua pegawai-pegawai. Dan dia bilang ini ada beberapa pejabat yang dimutasi. Dan ibu tahu, dari Mendagri itu, tidak tahu Bapak Bawaslu yang tahu tidak? Bawaslu, Mendagri itu hanya kasih izin 130-an. Tapi Bupati dia lipat sampai 140-an. Mama Dong sudah tahu tidak? Kalau Mama Dong tidak tahu, ini pelanggaran lagi. Ini jelas loh. Begitu, jadi artinya begini, sebagai Pak, jadi kita mau minta netralitas dan profesional di sini. Itu loh. Netralitas dan profesional. Kalau dari awal, Bapak Dong sudah tanya KSN, saya juga tidak menuduh sini. Saya bukan orang bodoh, Pak. Saya juga banyak kerja. Baru keluar penjara 9 bulan, istri anak mau kasih makan apa? Tapi ini demi generasi, sama anak Angelo baru 9 bulan. Bagaimana 20 tahun mendatang kalau generasi yang Mama Dong hasilkan, tukang tipu putar balik baru menang. Ini yang kita tidak mau. Itu loh. Bapak-bapak orang ini, oleh karena negara utus dia datang jaga kita, buang istri anak, datang jaga kita untuk ini, mengawal proses demokrasi ini. Dan demokrasi ini taruhannya darah dan air mata. Bagaimana mungkin Mama Dong main-mainkan dengan ini barang begini. Begitu. Jadi dokternya mengatakan bahwa ini bermasalah. Mama Dong bilang tidak, ini yang tolong dijelaskan Bapak Adit. Sebagai aktivis HMI yang juga duduk di sini, yakin usaha sampai. Alor atas nama Bapak Bupati Alor, kami tidak dapat rujukan dari Mendagri tentang mutasi. Memori kita belum hilang. Mutasi tanggal 28, pemilihan tanggal 27. Lalu Pemda Alor berdalil, kami pakai rujukan Mendagri. Saya sebut tidak. Ini perang opini sebenarnya. Ini sama cerita amanat orang Kristen, Yesus bangkit 12 orang baku tanya tentang ini aturan. Kau masih belum saja dulu. Dia bilang mau mana tombak. Ini cerita pilkada tentang keputusan. Ini sama cerita yang tadi Om Romo bilang begini. Orang sakit tapi dukung-dukung namun ini orang tua dulu bunuh. Kita harus penyelesaian. Pilih saya di kesempatan apa Tuhan? Ini cerita begini. Pilih dokter ini kesalahan. Nah, rekomendasi yang dikeluarkan oleh KSN tahun 2017, maka penafsiran kami pernah kami duduki mempertanyakan mutasi tanggal 28. 1.000 lebih orang, seakan Pak Bupati kasih kembali, tetapi 6 orang harus pakai proses eselon jabatan. Ini amanat undang-undang. Pertanyaan saya, seandainya keputusan Bawaslu bahwa ini pelanggaran betul atau ini kita temukan hal baru, apa yang terjadi di Republik ini? Ini hal baru. Memang tadi sampaikan teman-teman Bawaslu, kami tidak dapat rekomendasi dari KSN. Tapi KSN lapor, di mana kita harus berdalil untuk mempertanyakan tentang ketentuan ini? Mereka KSN rekomendasi.
pertama, saya rekomendasi kepada pemerintah Kabupaten Alor segera normalisasi ulang 2, 3, dan 4. Saya pikir kita semua paham. Tetapi kita kaitkan dengan tanggal 27 pemilihan, 28 mutasi, tanggal 30 Juni kami turutannya. Loh, ini salah sebenarnya. Lalu Bawaslu Kabupaten Alor dan Bawaslu Provinsi tidak memiliki fungsi. Ini yang saya tanyakan kepada teman-teman Bawaslu. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Selamat siang untuk kita semua. Tentunya saya apresiasi untuk semua teman-teman, semua saudara yang berjuang. Bukan soal pilkada tentunya, tetapi pada prinsip soal penegakan aturan dan juga tentu mengedepankan nilai-nilai keadilan, kebenaran, dan juga kejujuran kita dalam menegakkan aturan itu sendiri. Yang pertama tentu mengapresiasi dan juga mewakili teman-teman semua yang ada di sini agar tidak setelah nanti dari sini tidak lagi muncul statement bahwa ini karena efek dari kekalahan pilkada. Bukan. Sekali lagi teman-teman yang berjuang ini ada sebuah penafsiran aturan yang keliru di sini. Oleh sebab itu kita ingin untuk meluruskan agar kita memberikan pembelajaran demokrasi kepada rakyat yang kita cintai di daerah ini. Bapak Ibu sekalian, sejak awal saya sudah menyimpulkan bahwa kinerja teman-teman Bawaslu Alor itu sangat tidak netral. Itu satu hal yang harus diakui. Ditambah lagi dengan saya tidak percaya ketika ada satu kasus yang saya laporkan beberapa waktu lalu, itu pun dalam laporan bahwa tidak memenuhi unsur. Jadi saya mau bilang bahwa semua keanehan yang terjadi di Republik ini untuk Kabupaten Alor paling parah. Aneh, kenapa aneh? Ini undang-undang, tetapi kita seenaknya menafsirkan semau kita. Sehingga teman-teman, urusan mutasi, saya pikir kalau kemudian kita minta pernyataan dari Bawaslu, tentu dia akan tetap berpegang pada bahwa ini sudah final, ini sudah final. Oleh sebab itu, ada jalur ke Dewan Kehormatan DKPP. Itu langkah yang paling tepat untuk kita ambil untuk bisa mengadili teman-teman ini. Memproses teman-teman ini kalau memang benar tidak bekerja, tidak profesional, maka ada sanksi hukum yang juga harus diambil oleh DKPP. Ya, itu satu. Yang kedua, kami di sini juga mengapresiasi, ya, menghormati semua tahapan proses penyelenggaraan pilkada yang sudah berlangsung. Tetapi ada satu hal yang kemudian keliru dalam proses penerapan aturan. Oleh sebab itu, tentu teman-teman ini bersuara, baik dari dinding media sosial maupun turun ke jalan untuk semata-mata menyuarakan keadilan dan kebenaran. Bagi tegaknya nilai kemanusiaan di daerah ini tentunya. Bapak Ibu sekalian, daerah ini, kalau saya tidak salah, saya meminjam kata Bapak Amun Jawa bahwa daerah ini adalah tanah terjanji surga di timur matahari, maka daerah ini tanah yang dijanjikan para leluhur. Kita bekerja tidak benar, maka satu ketika tanah di daerah ini akan makan kita. Makan kita. Ya. Oleh sebab itu saya minta, ya, tentu ini juga akan langkah hukum yang kita akan ambil ke DKPP. Satu kasus yang saya laporkan beberapa hari lalu, beberapa waktu yang lalu, dan dalam laporan terbukti. Dalam laporan kalau kesimpulan mereka saya baca, ya, dibenarkan, ya, membenarkan bahwa kejadian yang terjadi di Gereja Wolang, Desa Prabur itu benar. Ada penyerahan gitar di sana, ada keterlibatan ASN di sana. Tetapi dalam kesimpulan Bawaslu bahwa itu tidak melanggar aturan. Sesuatu hal yang sangat naif. Dan mohon maaf, tentu kita akan bertemu di DKPP. Terima kasih. Baik, yang terakhir dari saya, ini ada MOU, Bapak Kapolres, Bapak ini MOU ini tidak ada undana di sini. Yang saya heran, kok Mama Dopi tanya undana? MOU. Ini MOU ini maksud dan tujuan loh. MOU ini maksud dan tujuan jelas loh. Pasal 1, nota kesepahaman ini dimaksudkan untuk mewujudkan landasan kerjasama pengawasan netralitas
pelaksanaan nilai dasar, kode etik dan kode perilaku aparatur sipil negara ASN dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, wali kota. Nota kesepahaman ini bertujuan untuk mengoptimalkan pengawasan pelaksanaan nilai dasar untuk penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Ini jelas loh, tidak ada undana di sini. Kamu kan ditanya undana? Ada. Ini yang ada aparatur sipil negara. Nah ini yang membuat kita aneh. Ini aneh. Kok Bapak Dora kalau sudah tahu ada MOU model begini, baru ditanya undana. Ini kan ini aneh. Ini loh. Ini komisi aparatur sipil. Ini bukan saya karang ya, jangan sampai bilang saya karang. Jadi supaya ibu dorang tahu bahwa ini bukan saya karang. Bahkan kita ini bukan masalah ibu dorang di sini. Kita ini tidak ada, kita ini datang, ini tidak digaji. Buang kerja satu hari. Kalau kita buruh kasar 25.000 hilang supaya ibu dorang tahu. Ini Pak, Ketua Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Muhammad, Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo, ini tanda tangan semua. Terus ada 3 lagi. Menteri Pendayaan Aparatur Negara Yudi Krisnandi, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Sofyan Effendi, Kepala Badan Kepegawaian Negara Nadia Bibasana. Undana tidak ada, kok Bapak Dodi tanya undana. Baru Bapak Dodi tanya undana baru. Bapak Dodi tanya undana baru Bapak Dodi bilang tidak memenuhi unsur. Ini kan gila. Kalau Bapak Dodi tanya ini 5 lembaga, Bapak Dodi ngomong saya kontrol juga Bapak Dodi kaki. Tapi di undana tidak ada nih ama. Juga hilang. Undana tidak ada nih. Ini bagaimana ini? Ini penipuan saya mau bilang. Ini indikasi penipuan masyarakat. Ini penipuan ini. Mama Dodo ditanya undana ini dasar apa? Kalau Mama Dodo ditanya undana, itu kalau ada MOU dengan undana boleh. Ini loh. Ini bagaimana ini? Jadi ini berbahaya untuk demokrasi kita ke depan. Begitu loh. Kalau Mama Dong sudah dapat ini, kalau Mama Dong sudah dapat ini jauh sebelumnya, Mama Dong sengaja ditanya undana. Ya. Jadi tadi pertanyaan tadi kita itu rekomendasi KSN memang teman-teman Bawaslu tidak dapat, tapi kami lewat media ini kita. Sampai istri ini mutasi di Pantai Partau. Kalau dulu kaji kakak 3 orang, jadi saya punya adik, saya bentuk dia jadi pemimpin ini. Kalian bisa terkenal, ini senior saya. Kalau kaji hukum, sistem BERI, PP 11 itu Pemda Alur jauh sekali. Karena harus menjawab kebutuhan, tapi ruang ini saya tidak bisa perdebatan. Yang kami perdebatan, rekomendasi Bawaslu KSN itu kita datang tanya. Mutasi tanggal 27 tahun 2017 pelanggaran. Kami demo tanggal 28, tanggal 30. Mutasi tanggal 28, ada pelanggaran atau tidak? Seandainya keputusan Bawaslu ini pelanggaran, apa yang terjadi teman-teman? Itu saya minta. Kita juga tidak pada tembusan. Terima kasih. Lombo, saya tanya dulu. Ada 2 hal yang saya mau tanya. Yang pertama, nota kesepahaman dari Menteri Dalam Negeri dan juga termasuk Bawaslu ini diakui oleh Bawaslu, teman-teman Bawaslu atau tidak? Diakui atau tidak? Diakui atau tidak? Lalu yang kedua, kemudian dasar hukum yang teman-teman gunakan untuk bertanya kepada profesor atau dokter di undana itu dasar hukum apa? Undang-undang nomor berapa? Itu 2 poin saja yang saya tanyakan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih kalau Bapak Dong ngomong saya dengar. Seharap saya umum juga Bapak. Bahwa terkait MOU yang tadi disampaikan waktu dibacakan itu yang ditandatangani oleh beberapa pihak itu dia mengatur tentang netralitas ASN. Kalau yang tadi Bapak pertanyakan terkait mutasi dan segala macam, itu di Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 pasal 71 ayat 2, saya sudah jelaskan sudah cukup. Menggantikan pejabat. Dan penjelasannya itu bahwa dibatasi pada mutasi jabatan. Saya pikir cukup ini dan saya akhiri. Begini, Ibu, kita tidak bisa berbicara bilang mutasi jabatan dan ini cukup. Mama dong mau ngomong bagaimanapun, komisi dokternya bilang salah loh. Ini masalah. Mama mau ngomong putar bagaimana bilang mutasi jabatan itu tidak binatang kan? Ini komisi aparatus. Terus Mama punya
mengatakan bahwa ini hanya sebatas netralitas. Ini Mama keliru. Kenapa ini nota kesepahaman ini keluar? Karena ini menjaga supaya demokrasi ini betul-betul fair play, begitu loh. Supaya jangan, kalau ini kenapa begini dong bikin? Rohnya kenapa dibikin? Supaya kalau ada petahana yang maju, ini netral, ini loh. Itu rohnya harus Bawaslu tahu. Bukan orang bikin ini, bukan orang bodoh yang bikin ini barang. Begitu loh. Jadi ini yang kami tanyakan ini adalah, saya sudah kasih analogi tadi bahwa dokternya bilang ini salah loh. Terus di dalam nota kesepahaman ini tidak ada undana di dalam loh. Bapak dong berani ditanya undana. Itu yang aneh di saya. Begitu loh. Ini nota kesepahaman antara Polres Alor, antara Bawaslu, antara kejaksaan, antara pengadilan, baru Mama dong ditanya ansip dorong bagaimana. Ini yang salah, ini yang kami mau tanyakan. Begitu loh. Jadi yang tadi Ibu Ketua Bawaslu sampaikan bahwa tidak ada mutasi tentang eselon. Ada 6 orang, 1186 segera dikasih kembali Bupati. Itu aturan begini, saya kasih peringatan pertama, tetapi you pertanggungjawaban kepada saya. Itu harus benar diberlakukan kemarin. Harus itu tahap pertama. Tahap kedua dikasih lagi, tahap ketiga dikasih lagi, tahap keempat itu rekomendasi presiden, itu aturan. Yang saya tanya, kalau 1.000 orang ditarik, lalu 6 orang harus pakai proses penerangan jabatannya. Karena itu mutasi harus menggunakan fit and proper test, analisa jabatan. Ini saya terakhir ya, Ibu dari saya mau kasih tahu ya Pak Amir ya. Mama bilang tidak ada jabatan, KSN bilang begini. Ketentuan pasal 71 ayat 2 ini terpenuhi dengan dasar terkait saudara Endang Heriani Adang yang bersangkutan melakukan pelanggaran disiplin dibebaskan dari jabatan kepala seksi. Ini jabatan, udah KSN bilang ini salah loh Mama. Mama bilang jabatan mana lagi yang tidak salah? Ini KSN yang ngomong loh. Mama bilang jabatan, tuh Pak Amir, jabatan, tuh bilang tidak salah, tidak ada terpenuhi unsur jabatan. Ini KSN bilang ketentuan pasal 71 ayat undang-undang ini terpenuhi dengan apa? Analisis kesimpulan KSN terhadap kasus yang ditangani adalah terkait saudara Endang Heriani ini, dia kepala seksi, dia pegang jabatan. Loh, mau bilang tidak bilang. Ini dasarnya apa coba Pak Amir? Kita fair play lah, saya tidak ada kepentingan. Mau bilang tidak ada jabatan bagaimana? Ini jelas loh, KSN yang bilang loh. Ini sama dengan kita bilang ini ada pemerkosaan. Dia punya tali BH semua ada robek. Terus dokter datang Pak visum bilang begini, dia bukan kemaluan ada kena benda tajam. Ini hasil visumnya nih. Ini visumnya nih ya. Mau menyangkal bagaimana lagi? Ini sama dengan kita berpendapat bahwa ini orang tidak diperkosa misalnya. Kita bilang tidak, kalau tidak diperkosa, dia BH dia robek sendiri. Kami ini datang tidak dibayar. Tidak ada orang yang kasih kita uang. Mama dorang mengantuk kok, tidur kok, tanggal tepat gaji masuk. Kita tidak, tetapi kita ini mengawasi semua. Oleh karena itu kami tidak ada punya kepentingan, tidak ada punya maksud apa-apa Bapak Amir. Saya mohon sebagai masyarakat Kabupaten Alor yang mengerti demokrasi, mari kita kawal demokrasi ini. Tanggung jawab besar ada di Mama Dorang. Karena begini, ini barang ini orang akan bisa jadi multitafsir dan don't curiga Mama Bapak Dorang. Walaupun Mama Dorang kerja jujur, orang bisa mencurigai Mama Dorang ada apa-apa karena ini hal yang terjadi. Jadi terima kasih Bapak Amir, saya akan menyampaikan pernyataan sikap saya untuk hal-hal yang sudah saya sampaikan. Tidak ada masalah. Saya sudah bilang bahwa siapapun yang bupati, kami sebagai aktivis generasi muda siap hormat, gerak, siap. Alur kenyang, sehat, pintar kita kawal. Sebagai aktivis kita kawal. Sampai di mana? Tetapi prosesnya ini harus jelas. Kita tidak ada permasalahan. Saya juga tidak akan menangis bahwa piring nasi piring minta di rumah jabatan, tidak ada. Saya kerja baru makan. Tapi sebagai orang mengerti, mana terjanji Alor ini, mari kita kawal proses demokrasi ini. Sekali lagi, daerah ini juga ada di pundak Bapak Mama. Karena Bapak Mama dong kerja benar, anggota legislatif 30 DPR yang akan terpilih adalah orang-orang yang berintegritas, orang-orang yang tidak mudah diperjualbelikan, yang berani mengatakan hitam adalah hitam, putih adalah putih, dosa adalah dosa. Itu yang saya sampaikan. Saya juga berikan ini pernyataan sikap saya. Ini
Saya punya map justru tidak ada lagi. Mama jangan marah saya sampai tidak ada uang beli map justru tidak ada lagi. Ini baru keluar penjara 9 bulan, tidak ada uang lagi. Tetapi ini demi kemajuan daerah ini, saya ingin sampaikan dan juga di hadapan seluruh masyarakat Kabupaten Alor, ya Bapak Kapolres dan jajarannya Bapak Kasatid, dan terima kasih banyak sudah mengawal, menjaga kami, menjaga demokrasi ini. Adapun ada kata-kata yang menyakiti saudara-saudara, saya mohon maaf. Tidak ada maksud lain, kita mengawal demokrasi ini lebih baik. Tetapi apa yang sudah Mama sampaikan menjadi dokumen kami untuk kami menyampaikan ke yang lebih tinggi. Dan saya harap kita jangan cuci tangan bilang sudah mau lapor. Tidak, jangan begitu. Kita mengawal ini semua ke arah yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, dan saya serahkan pernyataan sekali. Ini kita dibatasi deh. Karena terima kasih banyak. Saya deh kan saudara. Oke, silakan. Ya, forum. AMPK. Video. Siap salah. Ini dapat SPP hari ini. Aku ikut tidak. Ya, sudah, Mam.